Cek cek. Hollowbrook Apartemen. Kisah akan berfokus pada Jenny, sang tokoh utama cerita ini. Tapi seperti biasa, supaya lebih mudah akan saya ubah saja nama orang ini menjadi Munaroh. Ya, itu saja namanya. Cerita ini akan berfokus pada sebuah kota yang bernama sama seperti judul game ini, yaitu Hollowbrook. Pada suatu malam, Munaroh tampak melihat seorang pria sedang berjalan masuk ke apartemen yang sama yang sedang ia tinggali. Mengabaikan orang itu, Munaroh kemudian menonton film dokumenter yang menceritakan kisah kelam kota ini. Isi dari film ini adalah perampokan, pembunuhan, teror, dan aksi dari seorang serial killer yang disebut sebagai Hollowbrook Ripper. Di antara semua kejadian, mungkin kasusnya si Hollowbrook Ripper ini adalah yang paling kelam. Si Hollowbrook Ripper yang akan saya panggil saja SK, yaitu serial killer, tidak hanya melakukan pembunuhan secara acak kemudian ditinggalkan begitu saja. Si SK ini selalu lebih dahulu mempersiapkan seperti mengamati dan menyelidiki targetnya sebelum akhirnya dieksekusi. Dan sampai sekarang, kabarnya si SK belum juga dapat ditangkap oleh pihak kepolisian, yang mana itu tentu saja membuat banyak orang khawatir. Hujan disertai badai kemudian turun. Sejenak terjadi pemadaman listrik, tapi itu tidak berlangsung lama karena setelah itu Munaroh bisa menyalakan lampu. Seseorang kemudian mengetuk pintu dan setelah dibuka ternyata itu adalah tetangganya Munaroh. Namanya adalah Mary. Pada saat ini ia mengaku kalau listrik di apartemennya belum menyala, maka dari itu dia datang untuk meminta bantuan Munaroh untuk menyalakan sikring. Dengan baik hati Munaroh bersedia membantu dan mereka pun OTW ke basement. Dalam perjalanan Munaroh bertemu dengan seorang pria berkepala plontos yang kesulitan memindahkan barang. Sebut saja dia Jack. Ia meminta bantuan Munaroh tapi mana mungkin Munaroh kuat mengangkat barang-barang tersebut. Jadinya si Jack hanya bisa meminta Munaroh untuk mengirimkan seseorang kalau Munaroh bertemu dengan orang lain. Menuruni tangga, Munaroh tiba di area lobi yang sepi tanpa ada siapapun. Dan ketika Munaroh menekan bel beberapa kali, inilah yang terjadi. Berjalan ke area belakang, Munaroh sempat bertemu dengan seorang pria yang hanya berdiri diam tanpa mengatakan apa-apa. Meninggalkan orang itu, Munaroh segera pergi ke basement untuk menyalakan listrik. Tapi ketika Munaroh sedang berusaha mengotak-atik sikring, tiba-tiba saja datang pengelola apartemen yang mengejutkannya. Munaroh kemudian memberitahukan soal si Jack yang butuh bantuan memindahkan barang, tapi si pengelola menolak karena sibuk. Kemudian si pengelola mengajari Munaroh cara untuk menyalakan daya listrik sebelum akhirnya mengusir dia dari sana. Kembali menaiki tangga, Munaroh bertemu lagi dengan si Jack yang memberitahukan kalau ia tidak berhasil mendapatkan bantuan dari sang pengelola. Pada akhirnya Jack hanya bisa berharap ada orang lain yang akan datang dan dapat membantunya. Munaroh kemudian kembali ke kamarnya, namun tak lama Mary datang dan berterima kasih atas bantuan Munaroh. Di sini keduanya saling curhat tentang kesepian yang mereka rasakan di apartemen ini. Bahkan, Mary sebenarnya adalah orang pertama yang berbicara pada Munaroh sejak Munaroh pindah ke apartemen ini. Mary berkata kalau Hollowbrook bukan kota yang berpenduduk ramah dan Mary juga bersedia menjadi teman bicara Munaroh kalau mau. Lebih jauh, Mary bertanya alasan Munaroh pindah ke tempat ini. Disinilah kita tahu kalau Munaroh ternyata kabur dari rumahnya. Setelah memberikan nomor teleponnya, Mary kemudian mengundang Munaroh untuk makan di kamar apartemennya tapi ditolak. Ketika mau buka kulkas ternyata isinya kosong dan kebetulan Munaroh menemukan selembaran iklan pizza. Setelah memesan makanan, Munaroh kemudian mencuci baju sembari menunggu pesanannya sampai. Dalam perjalanan ke bawah, Munaroh bertemu lagi dengan Jack yang belum menyerah memindahkan barang-barangnya. Lanjut Munaroh turun ke bawah dan menemukan pria yang sebelumnya melamun di belakang apartemen kini sedang berdiri diam di depan meja resepsionis. Panggil saja dia Ucup. Meninggalkan Ucup di sana, Munaroh lanjut pergi mencuci baju dan akan mengambil bajunya pada keesokan harinya. Ketika Munaroh hendak pergi, tiba-tiba saja si pengelola muncul dalam keadaan hampir telanjang. Di sini pengelola meminta uang koin pada Munaroh dan ketika Munaroh berkata kalau di depan meja resepsionis ada Ucup yang sedang menunggu, si pengelola berkata kalau ia tidak bisa ke sana tanpa pakaian. Lebih lanjut, ia juga berkata kalau ia muak dengan pekerjaan karena harus memperbaiki sesuatu. Setelah diberi uang koin, si pengelola kemudian berjongkok di depan mesin cuci untuk menunggu cuciannya. What the dog doing? Ketika kembali, Munaroh melihat Ucup sedang berdiri di depan ruang pemeliharaan tanpa bicara sepatah kata pun. Meninggalkan Ucup, Munaroh kembali ke lantai 2 dan dicegat oleh Jack yang menanyakan tentang si pengantar pizza. Munaroh berkata kalau pesanan akan tiba dalam waktu 1 jam dan itu membuat Jack makin mengeluh.
Untuk menghibur diri, Jack kemudian berjoget di hadapan Munaroh. Setelah kembali ke kamarnya, tiba-tiba saja ada seseorang yang mengetuk pintu dan ternyata itu adalah Ucup. Untuk kali ini akhirnya Ucup berbicara. Ia bertanya di mana Mary berada. Ada 3 pilihan di sini. Dan ketika Munaroh memilih opsi untuk mengatakan kalau Ucup adalah pria yang mengerikan, Ucup sekonyong-konyong menusuk-nusuk perut Munaroh dengan sebilah sajam. Apaan sajam? Satria baja hitam? Enggak lah, senjata tajam. Pada pilihan lainnya, Munaroh memberitahukan kamarnya Mary dan setelah itu Ucup pergi begitu saja. Tak lama setelah Ucup pergi, terdengar suara teriakan dari kamar lain. Setelah kedua pilihan tadi mengantarkan pada ending yang buruk, pilihan ketiga ini mengharuskan Munaroh untuk berbohong demi keselamatannya dan Mary. Munaroh berkata kalau tidak ada penghuni bernama Mary di sini. Dan ketika Ucup bertanya lagi apakah Mary tinggal di dekat sini, Munaroh menjawab kalau ia tidak mengenal Mary. Setelah Ucup pergi, Munaroh kemudian menghubungi Mary untuk memberitahukan tentang Ucup. Di sini Munaroh memperingati Mary untuk tetap tinggal di dalam kamar dan jangan membuka pintu apapun yang terjadi. Setelah beberapa saat, pengantar pizza kemudian datang dan di sini Munaroh benar-benar harus memberikan uang tip karena kalau tidak dia akan dihabisi oleh si kurir. Kota macam apa ini, Cok? Banyak sekali orang aneh di sini yang suka nusuk-nusuk orang. Sebagai bentuk terima kasih, si kurir kemudian memberitahu kalau di sekitar apartemen ini terlihat ada orang aneh. Nice info. Sungguh sangat tepat waktu sekali. Tepat ketika orang anehnya sudah berkeliaran di apartemen ini. Ketika Munaroh sedang makan di situ, ia dihampiri oleh Ucup yang mana kali ini ia berkata kalau ia tahu Mary tinggal di sini. Sehingga Munaroh menghubungi Mary lagi dan berkata kalau ia akan menghubungi polisi kalau Ucup datang lagi. Sebelum tidur, Munaroh terlebih dahulu membuang sampah dan dalam perjalanan ia bertemu lagi dengan Jack dan Ucup yang sedang tatap-tatapan. Mengabaikan mereka, Munaroh lanjut buang sampah dan kembali balik lagi untuk mengambil kantong sampah yang lain. Di sini, Jack yang sedang tatap-tatapan dengan Ucup berkata kalau Ucup adalah orang aneh. Dan ketika Munaroh selesai mengambil kantong sampah kedua dan hendak membuangnya, ia tidak menemukan keberadaan Jack ataupun Ucup. Sesampainya di tong sampah, Munaroh sadar kalau ada satu tong sampah yang berpindah tempat dan ketika dibuka, ternyata di dalam sana ada Jack dalam keadaan mengenaskan. Ketika kembali ke kamarnya, Munaroh sadar kalau pintu kamarnya terbuka. Setelah diperiksa, ternyata di sana tidak ada siapa-siapa. Dan ketika Munaroh hendak menghubungi polisi, tiba-tiba saja Ucup muncul dari belakang. Sadar-sadar Munaroh bangun di kamarnya dan melihat Ucup berdiri di dapur. Ucup kemudian hilang dan disusul kemunculan si pengelola yang membangunkan Munaroh dari mimpi buruknya. Setelah bangun, Munaroh melangkahkan kaki keluar dari kamarnya untuk menyelamatkan diri. Munaroh masuk ke dalam kamarnya Mary dan mengambil sebuah senter dari sana kemudian melihat kalau ruangan Mary telah berantakan. Ketika Munaroh hendak menuruni tangga, jalannya malah tertutup oleh barang-barang milik si Jack. Itu membuat Munaroh terpaksa menaiki tangga ke lantai atas hingga kemudian ia mencium bau tidak sedap dari salah satu kamar. Itu adalah kamarnya Jack dan ketika Munaroh masuk ke kamarnya, di sana dipenuhi oleh sirup marjan dan itu membuat Munaroh hampir pingsan. Di atas meja makan, Munaroh melihat tubuh Mary yang sudah terpisah-pisah dengan catatan yang tertancap di kepala Mary. Itu adalah catatan yang ditinggalkan oleh si SK. Intinya, pesan ini ditinggalkan untuk Munaroh dan Munaroh adalah wanita yang selama ini dia cari. Kemudian tiba-tiba saja si pengelola apartemen muncul dan menuduh Munaroh adalah pelaku permeninggoyan. Ketika Munaroh mencoba meluruskan kesalahpahaman ini, si SK tiba-tiba muncul dan menyerang si pengelola dari belakang menggunakan gergaji mesin. Beruntungnya gergaji mesin macet dan itu memberikan Munaroh peluang untuk melarikan diri. Di sana Munaroh mencapai pintu keluar darurat dan berakhir di area selokan. Di sini Munaroh diharuskan menyalakan generator agar bisa membuka pintu. Sialnya, ketika Munaroh mengambil ember, dia mendengar suara gergaji mesin yang menandakan kalau si SK itu telah datang. Melakukan ucing sumput, Munaroh mengupayakan apa yang harus ia lakukan untuk keluar dari tempat ini. Singkat cerita, pintu pun terbuka dan ketika Munaroh masuk, pintu tertutup kembali. Si SK yaitu Ucup kemudian datang dan berkata kalau ia tidak akan berhenti. Menaiki tangga, Munaroh tiba di permukaan dan sialnya, di sana ternyata sudah ada si Ucup yang menunggunya. Munaroh diangkat, diendus, kemudian dilempar sebelum akhirnya kepalanya digetok menggunakan gergaji mesin.
tamat, ending yang sangat menggantungkan.